Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita membahas tentang fadilatu at-ta'allum, keutamaan belajar ilmu, keutamaan ngaji ilmu. Abu Darda kemarin pernah juga mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlaku. Jadilah kau orang alim. Jika tidak mampu, jadilah orang yang muta'alim. Jika tidak mampu, jadilah mustami', orang yang mendengar ilmu dari orang alim. Au muhibban. Jika tidak mampu jadi mustami', jadilah pecinta, pendukung. Wala takun al-khamisa. Janganlah jadi yang kelima. Yang kelima ini siapa? Yaitu yang tidak alim, tidak muta'alim, tidak mustami' dan tidak muhibban. Kalau jadi yang kelima maka fatahlaka, kau akan rusak. Rusak di sini yang paling penting adalah rusak ukhrawinya. Meskipun duniawinya terlihat baik, misalnya dia punya fasilitas mobil, fasilitas rumah mewah, ya kan? Kebutuhan terpenuhi, tercukupi, urusan dunia lancar. Namun semua itu hanyalah fata morgana, hanyalah kenikmatan fata morgana, yang tentu nanti di akhirat belum tentu senikmat yang ia rasakan di dunia. Bisa dilihat itu di surat apa itu, numatti'uhum qalila tsumma natarruhum ila azabis sa'ir. Dicari aja kata tsumma natarruhum atau numatti'uhum qalila. Kami berikan kepada mereka kenikmatan yang hanya sedikit. Kenikmatan yang hanya sedikit. Namun setelah kenikmatan sedikit yang mereka cicipi sesaat di dunia itu, sumanatarruhum ila azabis sa'ir, kemudian kami paksa mereka
ke arah azabis sa'ir, azab neraka yang panas. Jadi kita tidak bisa melihat keselamatan agama seseorang itu dari dunia yang dia miliki. Sebab jika ukuran dunia itu menjadi tolak ukur kebahagiaan seorang di akhirat, tentu konglomerat yang paling sugih se-Indonesia itu pasti adalah yang paling beruntung di akhirat. Tapi nyatanya akhiratnya mereka belum tentu dapat. Sumanatorhum ila azabin ghalidz, ya, azab yang tebal. Ghalidz di sini maknanya adalah fadhi, yang menghinakan, sa'bin, yang sulit, sukar, musyikin ala nufus, yang memberatkan dirinya. Kemudian dalam surat Yunus ayat 69 70 juga Allah berfirman ayat 69 sampai 70, innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun mata'un qalilun summa ilaina marji'uhum summa nudzikuhumul 'adzabasy syadida bima kanu yakfurun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah, para ulama menjelaskan membuat dusta terhadap Allah itu maksudnya apa? Membuat dusta kepada Allah itu macam-macam. Misal dia melakukan kemaksiatan, itu sebenarnya sudah yaftaruna 'alallahil kadzib. Misalnya mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu adalah kebatilan, tapi seakan-akan itu adalah, tadi dikatakan oleh dia bahwa itu adalah kebenaran. Yaral haqqa batila wa yaral batila haqqa. Itu yaftaruna 'alallahil kadzib. Melihat yang hak itu batil, melihat yang batil itu hak. Itu termasuk apa? Yaftaruna 'alallahil kadzib. La yuflihun. Mereka tidak akan pernah beruntung. Kata yuflihun itu, al-falah itu adalah keberuntungan ukhrawi. Makanya sholat itu al-falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al-falah itu bermakna sholat itu sendiri. Orang yang mengerjakan sholat yang mendapatkan al-falah. Namun yang perlu kita pahami bahwa al-falah itu adalah kemenangan dari jerih payah yang dia lakukan. Makanya petani itu namanya al-falah. Bahasa Arabnya petani namanya apa? Al-falah. Karena tugas petani itu adalah apa? Nyangkul tanah, nyebar benih, kemudian disemai, kemudian setelah itu ditanam, setelah itu kemudian dipanen. Nah, itu sebenarnya adalah kerjaan kita di dunia. Kerjaan kita di dunia ini sebenarnya ibarat petani itu. Makanya saya setuju ketika ada kiai misalnya menyebut bahwa wong sing paling kerjaane berkah iku petani. Wong sing paling ngerti Gusti Allah iku ya petani. Pekerja yang paling ngerti Gusti Allah, yang paham Gusti Allah itu ya petani. Karena kerjaan petani ya ibarat wujud kita di dunia ini. Kita dari bangun pagi sampai tidur kembali itu sebenarnya harusnya jadi petani itu, nanam, cocok tanam. Tanamannya dikei pupuknya apa? Ilmu. Pekerjaan kita itu nanam,
Tanamannya harus dipupui. Nanam tok ora dipupui ya rusak tanamane. Saya nandur lombok ya karena nggak punya pupuk ya rusak lombok saya. Dan ilmunya juga sing bener. Ilmunya yang salah, nanti tanaman yang sudah subur yang dipupui juga akan rusak. Jadi ilmu yang dipelajari pun harus betul. Maka innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Orang-orang yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah itu tidak akan mendapatkan al-falah, keberuntungan. Faham makna al-falah ya? Kemudian Allah meneruskan surat Yunus ayat 70, mata'un fid dunya. Kalaupun mereka merasakan kenikmatan, kesejahteraan di dunia, itu sebenarnya adalah mata'un fid dunya, hanyalah di dunia saja. Tidak sampai mereka bawa di akhirat. Ketika mereka sudah terputus antara nyawa dengan jasad, ya sudah, kenikmatan itu sudah hilang. Yang ada adalah interogasi malaikat kepada dia, pertanggungjawaban amalnya kepada Allah. Yang dia rasakan adalah siksa dan siksa. Itulah nikmat daripada keimanan, nikmat daripada amal soleh. Surga itu enggak gratis, surga itu mahal. Tapi semahal-mahalnya surga bisa dibeli oleh orang miskin. Semahal-mahalnya surga itu bisa dibeli oleh orang miskin. Jika orang miskin itu apa? Punya ilmu. Tapi semahal-mahalnya surga itu kadang tidak tercapai oleh mereka yang kaya raya. Nah itulah nikmat daripada ilmu. Mata'un fid dunya, kenikmatan sesaat di dunia. Summa ilaina marji'uhum. Kemudian setelah mereka menikmati hasil jerih payah selama usaha itu, mentok paling umur piro sih menungso? 60, 70, 80. Yang 100 sekarang jarang. Nah, setelah mereka tua, kemudian mereka menemui ajal. Summa ilaina marji'uhum itu menemui ajal. Apa yang mereka rasakan kemudian? Summa nudzikuhumul adzab asyadid. Kemudian kami berikan mereka rasa kesulitan, rasa kesengsaraan dengan menerima al-adzab asyadid, siksa yang sangat pedih, yang sangat sulit. Bima kanu yakfurun, dengan perbuatan kufur yang mereka lakukan. Ini adalah maksud daripada fatahlaka ini. Wala takun al-khamisa fatahlaka. Janganlah kau jadi yang kelima. Kau akan hancur, kau akan rusak ukhrawimu. Karena kalau dimaknai duniawi nanti enggak ada realistisnya ya. Karena nyatane wong kafir akeh sing sugih. Wong kafir justru yang paling sejahtera di dunia saat ini. Ekonomi dipegang oleh mereka. Wong Islam sing sugih bisa dihitung jari. Sing di TV paling cuma Pak Abu Rizal Bakri sama siapa itu? Si anak singkong itu. Khairul Tanjung. Ya kan sing sugih kuwi tok wong Islam. Liyane ora patek sugih. Nah, jadi kita harus menjadi antara aliman atau muta'aliman, mustami'an, mentoknya muhibban. Jangan sampai muhibban keplorot sithik. Makanya muhibban jangan dijadikan target. Kalau target mendidik anak itu muhibban, wah, sekali keblosok langsung fatahlaka itu. Makanya ada sekolah yang target anaknya jadi muhibban, itu kacau itu. Ada sekolah targetnya itu anak didiknya menjadi hanya sekedar apa? Muhibban, ya kacau itu. Muhibban itu istilahnya apa ya?
derajat yang paling bawah dari derajat yang selamat ya. Lah kok target kok yang paling bawah itu? Target harus yang paling atas, aliman. Enggak ya muta'aliman. Mustami'an itu ya mepet ya. Nyatane mustami'an ya kadang pengajian ya kadang teko ya kadang ora, ya kadang rajin ya kadang males. Mut-mutan ya mustami'an. Nah, muhiban iki ya ora teko pengajian ya ora apa-apa tapi nyediakno buka ya ta. Wis ora nyediakno buka. Wis ora mustami'an nah iku parah, payah itu. Luqman Al-Hakim menasihati putranya, jalisil ulama. Duduklah kau dengan para ulama, gabunglah dengan majelis para ulama, itu jalisil ulama. Gabunglah dengan majelis para ulama. Jadi kalau ada ulama ngadakan ngaji itu gabung. Wazahimhum birukbataiha. Seseli mereka, seseli apa? Ramaikan mereka dengan kehadiranmu. Majelis ulama itu diramaikan dengan kehadiranmu. Sehingga birukbataika, dengan kedua lututmu, karena lutut itu kan untuk berjalan itu. Ya betul-betul hadir gitu ya. Lutut betul-betul hadir di situ. Fa innallaha yuhyil quluba binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Karena Allah itu menghidupkan hati itu dengan cahaya ilmu. Jadi nek rumangsa atine kemrungsung, kemropok, ke apa ya? Wis ngono kulah. Ya kita caranya adalah dengan ilmu. Hati kita akan menjadi gersang ketika kita itu meninggalkan ilmu, itu maksudnya ini. Ya. Karena cara Allah menghidupkan hati itu adalah dengan ilmu. Nah, kalau hati kita sudah jauh dari ilmu, ya hati kita akan senantiasa gersang, kering kerontang. Namanya hati yang kering, ya tahu sendiri kalau tanah kering aja ditanami apa aja nggak tukul, nggak tumbuh. Hati yang kering juga begitu, ditanami apapun nggak tumbuh. Mental itu sama yang tanaman berbuah-buah itu. Kalaupun ada tanaman hidup di tanah kering ya nggak ada buahnya. Kama yuhil ardo biwabilis sama. Sebagaimana Allah itu menghidupkan bumi dengan cara diguyuri air hujan. Bumi ra ono air hujan mati bumi nih, gersang, tandus. Mau dikasih mau ditanami tanaman apapun akan gagal terus. Hati gersang juga begitu. Mau dinasihati pakai Quran nggak mempan, pakai hadis nggak mempan, pakai dalil ulama sing salaf ra mempan. Nah istilah Pak Kiai saya dulu, diobong ora kobong, digerujuk banyu ora teles, itu jenenge wong sing ndablek. Itu kalau orang sudah gersang hatinya dengan jauh dari ilmu. Ada hadis juga ini terkait dengan golongan manusia di dalam menerima ilmu. Hadis sahih Bukhari Muslim an Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilmi kamatsalil ghaisil katsiri asaba ardon. Perumpamaan cahaya dan ilmu, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku bawa sebagai risalah dari Allah itu seperti al-ghaiz al-katsir, seperti hujan yang banyak
yang turun dari langit, asoba ardun, yang menimpa bumi atau yang menimpa tanah. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a. Di antara tanah itu ada yang tanah naqiyah, tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang jernih. Qabilatil ma'a, yang mau untuk menerima air, yang respect terhadap air. Fa'ambatatil kala'a wal ushba al katsira. Kemudian tanah tersebut mampu untuk menumbuhkan rumput-rumput yang subur dan banyak jumlahnya. Al-kala itu rumput yang dimakan oleh hewan, itu namanya al-kala, suket ya. Kalau al-ushba itu rumput yang untuk hiasan. Jadi istilah kala itu biasanya dipakai untuk apa? Untuk yang apa itu? Dimakan hewan. Wakanat minha ajadib, di antara tanah itu ada yang tanah gersang, tanah yang kering kerontang. Amsakatil ma'a. Tapi meskipun kering kerontang, dia itu masih mau menahan air. Fanafa'allahu bihan nasa. Itu masih mending. Masih mending Allah masih memberikan manfaat dengan tanah itu kepada manusia. Fasyaribu wasaqau wazara'u. Yang air tersebut, yang dari tanah tersebut keluarlah air yang digunakan untuk minum dan untuk memberi minum hewan dan untuk menanam. Wasabat minha ta'ifatan ukhra. Ada juga tanah yang sifatnya lain. Innama hiya qi'an, namanya tanah qi'an. Tanah sing nek diduduk digawe sumur iku gagal. Nek ditanami tanaman itu enggak tukul. Itu tanah sing qi'an. Nek ajadib iku ditanami ya. Iki kaya ajadib ya kaya tanah Semarang ini gila. Nek ditanami ya ora patek subur. Tapi nek diduduk untuk dibuat tanah itu dibuat sumur itu juga keluar air. Tanah-tanah pantura rata-rata ajadib. Nek sing nakiyatun itu tanah kopeng, tanah ungaran itulah, itu. Yang ditanami tanaman apapun juga subur. Kalaupun mau buat sumur juga bisa. Ya, tanah-tanah kopeng yang pinggir-pinggir gunung ya, Klaten, Ngawi itu termasuk namanya tanah nakiyah. Nah, ajadib ini biasanya dibuat sumur juga, dibuat sumur bisa, tapi dibuat tanaman agak sulit. Ada juga tanah namanya qi'an tadi. Ditanami enggak tumbuh, dibuat sumur ya gagal. Latum sikumaan walatum bitu kalaan. Tidak bisa untuk menyimpan air, tidak juga bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika masalu man faquha fi dinillah, ini kata Rasulullah. Ini hadisnya sahih ya. Itu adalah permisalan orang yang tafakuh fiddin. Permisalan apa? Orang yang tafakuh fiddin. Orang tafakuh fiddin itu tipenya adalah 3 tadi. Tipe tanah yang nakiyah, tipe tanah sing apa? Ajadib, tipe tanah sing paling parah iku qi'an. Qi'an iki wis ora kenek digawe sumur, wis ora kenek digawe nandur. Nomor 2 agak mending. Ora kenek nggo nandur tapi isih nggo kenek nggo sumur.
kayak Semarang iki ya. Ora patek subur tanahe, tapi nek nggo nduduk sumur ya sumbere lumayan. Sing paling apik ya nakiyah itu. Tinggo sumur, tinggo nandur ya bisa, tinggo sumur ya lancar. Jernih pisan, seger pisan. Qala Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri berkata, laisa ba'dal faridati amalun afdolu min talabil ilmi. Laisa ora ono ba'dal faraidi iku ing dalem sakwise fardu apa amalun amal afdolu kang luweh utama min talabil ilmi ketimbang golek ilmu. Setelah fardu itu sholat fardu, puasa fardu, tidak ada yang amalannya lebih utama daripada tolabul ilmi, Ini saya juga membawa kitab Ihya Ulumuddin sebagai bandingan juga, karena yo isine iki yo copy paste janjane. Cuma kan yang di kitab Ihya yang dipandang tidak pantas disajikan kepada umat Islam itu dibuang sama Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi memilah-milah. Saya juga memilah-milah. Di sini juga diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Pekerjaan menuntut ilmu itu lebih utama daripada pekerjaan sholat sunnah. Artinya begini, kalau sholat sunnah meninggalkan talabul ilmi, dengan talabul ilmi yang mengorbankan sholat sunnah, itu lebih utama talabul ilmi sing meninggalkan apa? Sholat sunnah. Khawatirnya nek pemahamannya digebyah uyah engko dadine sinau tapi ora sregep ngibadah, iki ya repot. Mergo ya talabul ilmi ya kudu didukung dengan apa? Dengan riyadhah ibadah itu. Sholat sunnah ya kudu mempeng, tahajud ya mempeng, duha ya mempeng. Meskipun rong rakaat kan sepenting duha mbek tahajud, ya kan? Meskipun rong rakaat kan rapopo. Sepenting wis ditulis apa? Salat duha atau salat tahajud. Sunnah iki ra patek angel-angel sebenarnya, minimal 2 itu. Nek pas keset-kesete salat sunnah witir ya sak rakaat ya cukup. Ya timbang pengene 3 tapi ra sida-sida salat sunnah terus. Pengene tahajudnya 8 rakaat tapi bariku nyawang wah bote ya. Mending nyawang tahajud 2 rakaat. Wah cukup. Ya toh 15 menit sebelum subuh kan cukup itu. Istiqomah terus insyaallah lah. Atine iki dijembarke karo Gusti Allah, gampang lah nirimo ilmu. Abu Darda juga mengatakan, man ra'a al-guduwa ila talabil ilmi laisa bijihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Manutai sapa wonge ra'a lamun iku mandang sapa man anal guduwa ing setuhune budal ila talabil ilmi maring golek ilmu laisa iku ora apa ya talabul ilmi bijihadin kelawan jihad. Laisa iku ora apa ya al-guduwa bijihadin iku jihad. Faqad naqasa monggo teman-teman wis kurang sapa ya man fi ra'yihi ing dalem pandangane man wa aqlihi lan akale man. Barang siapa yang memandang atau berpendapat, yang punya mindset bahwa berangkat thalabul ilmi itu tidak bagian daripada jihad, maka dia telah terjadi masalah kekurangan di akalnya, di nalarnya. Nalarnya itu sudah
nggak beres itu nakoso itu, meleset, melenceng. Waqala Umaru radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, mautu alfi abidin qaimil laili shaimin nahar ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramihi. Mautu alfi abidin utawi matine 1000 ahli ibadah qaimil laili kang jumeneng ing wayah wengi, shaimin nahari kang poso ing wayah rina. Ahwanu iku luweh enteng min mauti alimin ketimbang matine wong alim basirin kang ngerteni bihalalillahi kelawan halale Allah wa haramihi lan harame Allah. Matinya 1000 ahli ibadah yang setiap malam sholat sunnah tahajud, setiap siang sholat sunnah sunnah Dawud misalnya, itu lebih ringan, lebih enteng daripada matinya seorang alim yang faham mana halal dan mana haram. Ini tentu ulama fikih, ulama usul fikih ini, karena yang pakar dalam halal haramnya Allah itu adalah fuqaha ya. Apa meneh matine artis ya, Didi Kempot, lebih ringan daripada matine Ustadz Heri ya. Kecuali nek Didi Kempot apa jenenge pernah nyumbang tanah buat pesantren ya ora apa-apa, mending abid ya. Tapi katanya pernah bangunkan masjid untuk istrinya di Ngawi. Jadi istrinya itu ahli ibadah. Ahli ibadah. Kemungkinan kalau nggak ikut MTA ya ikut yang deket rumahnya itu daerah namanya itu loh yang Temboro, pesantren Temboro, Magetan itu ada pesantren besar, go internasional itu. Tapi pesantrennya yang suka keliling tuh namanya apa? Jaulah. Jemaah tabligh. Itu ada LC Madinah situ di Temboro itu ada LC alumni Madinah. Nah. Jadi ini lebih ringan matinya orang ahli ibadah yang 1000 daripada matinya satu orang alim yang faham fikih. Kemudian di sini ada riwayat dari Ibnu Abdil Hakam, muridnya Imam Malik ini. Beliau itu pernah bercerita begini, mengatakan begini. Kuntu inda Malikin. Aku pernah suatu saat ngaji kepada Imam Malik. Akra'u alaihil ilma. Aku membaca ilmu di hadapan, membaca kitab di hadapan Imam Malik. Jadi metode ngaji kitab itu ada 2. Santri baca, didengarkan guru, atau guru baca, didengarkan murid. Kalau guru baca, didengarkan murid, namanya ini ngaji badongan. Ngaji apa? Badongan. Fadakhala zuhru, kemudian mancing waktu zuhur. Waktu zuhur kemudian tiba. Fajama'tul kutuba li asli, li usolliya. Kemudian aku mengumpulkan kitab-kitab yang aku baca ke Imam Malik itu untuk supaya sholat sunnah qobliyah zuhur. Faqala, kemudian Imam Malik mengatakan, ya hadza hei le sing mau maca ning kene, malladzi kumta ilaihi bi afdhala mimma kunta fihi idza sahhatin niyyah. Apa yang kau lakukan tadi yaitu maca kitab ning ngarepku tak semak, nek salah tak benerke, itu lebih utama daripada
apa yang akan kau lakukan, yaitu qobliyah zuhur, jika memang niat tolabul ilmimu itu betul. Jadi ini menunjukkan bahwa ulama sendiri sepakat bahwa tolabul ilmi itu lebih utama daripada kesunahan. Jikapun orang ini tidak melakukan qobliyah zuhur, paling tidak dia kan ingin mubadarah bisolah. Ingin bersegera sholat. As-sholatu fi waqtiha itu kan sunnah. Itu kan sunnah. Nah, dia ingin mengejar kesunahan itu. Afdoliyah melaksanakan zuhur di awal waktu. Nah, Imam Malik tahu, ojo sik. Kowe ngaji ku wis luwih utama timbang sampean kesusu ndang salat ning awal waktu. Ning tengah waktu ya ora apa-apa, sementing niat ilmu tolabul ilmimu betul. Nah, itu Imam Malik mengkritik perilaku muridnya Ibnu Abdil Hakam yang ingin mensegerakan sholat di awal waktu. Karena pas delalah di tengah-tengah ngaji, asik-asiknya ngaji. Nah, makanya ngaji saya malam Rebo ya sholat isya agak mundur ya, karena memang di tengah-tengah ngaji, dan itu nggak apa-apa. Dalilnya iki kitab Ihya Ulumuddin. Ini adalah fadilah belajar ilmu yang luar biasa. Belum lagi ada muridnya Imam Ahmad bin Hambal pernah bertanya kepada gurunya, ansahu fil laili am usolli, wahai guruku, mana yang lebih aku utamakan, aku nulis kitab di waktu malam, ataukah di waktu malam itu aku fullkan untuk melakukan sholat sunnah. Ansahu itu menulis, tapi dari kitab yang sudah ada, mengutip-ngutip itu namanya ansahu. Maca kitab toh, nek ana sing penting-penting terus dicatat, itu namanya ansahu. Makanya kalau paham yang Arab itu, kalau paham yang komputer Arab itu copy paste, itu ada copy ada paste kan, itu istilahnya naskhu. Copy itu namanya naskhu, menyalin lah ansahu itu. Mana yang lebih utama, aku mencatat ilmu di waktu malam, ataukah malam itu aku fullkan untuk ibadah? Faqala lahu, Imam Ahmad menjawab pertanyaan muridnya, in kunta muta'alliman tansahu, jika memang kau itu adalah orang yang muta'allim, belajar ilmu betul kepada ulama, maka yang lebih utama adalah tansahu, kau menulis ilmu itu. Nah, ini Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Sepakat jumhurul fuqaha mengatakan thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Meskipun demikian kita tidak boleh mengesampingkan sholat sunnah. Ya kudu dikencengi sholat sunnah, ya kudu dikencengi ngajine. Jadi bandingke thalabul ilmi dengan sholat sunnah ini bukan berarti kita menyepelekan sholat sunnah. Tetap ya sholat sunnah diopeni, tapi thalabul ilmi nek perlu lebih diopeni, diseriusi, karena ganjarannya insya Allah banyak sekali. Nek orang memandang orang yang rajin tahajud meskipun nggak duwe ilmu iku wong apik, ya kudune nek ana wong maca kitab luwih dianggap luwih apik ketimbang wong sing sregep ngibadah tahajud. Paham maksud saya? Kadang mindset orang kan beda ya. Nek sing rajin ning masjid jamaah itu, tapi keset ra tau ngaji kitab. Terus nek malam tahajud itu sampai bathuke ngapal, mergo sajadahe kasar itu. Kadang asar sujud ya diartekno bathuke ngapal ya piye wong. Asar sujud itu tafsirnya bukan gitu. Asar sujud itu asar maknanya adalah besok keningnya itu bercahaya di akhirat. Gurrul muhajjalin itu loh. Kembalinya ke hadis gurran muhajjalin. Ojo diosok-osoki ben ireng terus bariku menjadi tanda kesolehan.
Terus seakan-akan nek bathuke gak ono cape wis ora dianggep gak rajin ngibadah. Nah, iku sing aneh iku. Saya dulu pernah tapi sekarang enggak. Yusuf bin Asbad juga mengatakan, babun minal ilmi tata'allamuhu afdalu min sab'ina ghazwatan. Satu bab ilmu yang kau pelajari itu lebih baik daripada 70 kali perang bersama Rasulullah yang kau ikuti. Ghazwah itu perang yang di situ hadir Rasulullah. Itu adalah sebaik-baik perang. Karena perang di zaman Rasul ada dua, ghazwah dan sariyah. Sariyah itu biasanya Rasulullah ngutus utusan dipimpin satu sahabat, Rasulullah nggak ikut. Kalau ghazwah ini Rasulullah ikut. Jadi ketika afdalu min sab'ina ghazwah itu lebih utama daripada 70 kali berangkat perang bersama Rasulullah. Lebih utama mana? Belajar meskipun satu bab dari ilmu. Pemenang berbab-bab, lebih hebat. Kemudian fadilatut ta'lim, keutamaan mengajar ilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubat, ini di Ihya Ulumuddin disebutkan surat Taubat, di mana ini kitab Minhajul Qasidin enggak disebutkan. Waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, dan supaya mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka ketika mereka pulang kembali ke kampung mereka, supaya kaum mereka itu takut. Jadi ini tugas daripada thalibul ilmi itu adalah mundzirul qaum, kalau bahasa gontornya itu mundzirul qaum, memberi peringatan kepada kaum. Apapun profesi kita tetap menjadi mundzirul qaum. Mundzir itu meden-medeni, memperingatkan. Kemudian ditambah dengan surat Ali Imran, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina, Ali Imran 187, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada mereka yang diberi kitab ilmu, yang diberi Allah ilmu berupa kitab ya. Janjinya berupa apa? Latubayyinunnahu linnasi. Demi Allah kalian harus menjelaskannya kepada manusia, wala taktumunahu, dan jangan sekali-kali menyembunyikannya. Itu janjinya berupa tubayyinunnahu wala taktumunah. Janji kepada siapa? Alladzina utul kitab. Utul kitab bermakna utul ilma. Jadi orang-orang yang diberi ilmu itu mengikat janji dengan Allah untuk la tubayyinunnahu linnasi wala taktumunah, untuk menjelaskan, mendakwahkan ilmu itu kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Menyembunyikannya itu maksudnya ya wis ra diwajarke, dipek dhewe, ora gelem dimulangke, enggak mau diajarkan. Enggak sedikit juga kok orang yang dulunya di pesantren kemudian kuliah ini terus setelah itu dia enggak mengajar, malah bisnis. Sekarang banyak LC itu yang enggak ngajar, bisnis. Cetha hasilnya duit ning ngarep moto, ya ta? Lah piye? Kondisi kita sekarang juga begini. Umat Islam enggak mendukung ilmu, enggak mendukung yang punya ilmu. Sehingga wajar jika yang punya ilmu banyak yang
ke arah ke situ. Karena memang jalur ini itu nggak menguntungkan. Tidak apa? Menguntungkan. Jalur itu kan bisnis. Misalnya saya punya teman bisnis madu. Itu se-Indonesia. Dia bikin stand-standnya itu di dekat Libya. Madu dan obat-obat herbal. Itu dirintis ketika masih kuliah di Libya. Terkenal itu. Dia asli Jawa Tengah, daerah Tegal kalau nggak salah. Sukses. Tapi ya satu sisi ya sibuk umyek bisnisnya itu. Nggak sempat ngisi ngaji. Nah itu apa ya? Ya kondisi saat ini. Dan itu sebenarnya jelek kayak gitu. Jelek. Tapi lebih jelek lagi ya ketika mendukung hal seperti itu. Maka kita harus mengubah mindset kita bahwa fungsi daripada mereka yang tolabul ilmi itu adalah mundirul kaum, sehingga beban tugas mereka mundirul kaum itu harus didukung. Kalau tidak, ya nanti yang mundirul kaumnya cepat tidak mau jadi mundirul kaumnya nggak ada, kaumnya sakarepe dhewe dolalan mudilan, sesat dan menyesatkan, istiqomah di dalam apa? Kesesatan. Nah itu yang jadi problem umat Islam. Umat Islam belum ngeh bagaimana mendukung ulama, mendukung ilmu. Satu sisi wong sing duwe ilmu ya realistis juga. Wah aku butuh mangan, itu butuh omah, ya butuh mobil, realistis. Jadi mereka mengambil jalur itu. Dan itu enggak sedikit, banyak yang mengambil jalur itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang melakukan dakwah kepada Allah dan beramal soleh. Ini adalah ayat tentang keutamaan dakwah. Ucapan yang keluar dari mulut kita yang paling utama adalah ucapan yang bernilai dakwah. Sehingga semakin banyak memori ilmu di dalam benak kita, itu semakin banyak juga materi dakwah yang keluar dari mulut kita. Maka kita harus banyak menuntut ilmu sehingga bisa melakukan taklim, bisa melakukan dakwah. Karena dakwah kalau tidak dulu banyak memori ilmu, itu dakwahnya nanti dakwah ngawuriyah, dakwah yang ngawur. Nah, itu yang jadi masalah. Sekarang ustadz yang laris, ustadz yang lucu. Ustadz yang lucu itu yang laris, yang digandrungi, tapi di satu sisi memori ilmunya sedikit. Ustadz artis itu memori ilmunya sedikit, tapi ya duitnya akeh. Nah itu yang jadi masalah. Memori ilmunya sedikit, tapi melakukan dakwah. Diundang rono rene. Kadang jadwalnya tahun niku wis penuh, nggak lagi ada waktu untuk belajar baca kitab, nggak ada lagi. Nah itu yang jadi masalah. Allah Ta'ala juga berfirman, mau maghrib jam berapa ini? Sudah sampai sini dulu, tinggal 2 menit. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.